Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti, mahasiswa semester 4 dengan nomor Standbook A19010025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa internasional. Setiap sengketa internasional berdasarkan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai tersebut berdasarkan pasal 33 Piagam PBB dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Secara garis besar, metode penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan hukum positif, yaitu ketentuan mengikat yang harus diberlakukan bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang, dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Yang pertama dengan cara negosiasi, yaitu negotiation. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi. Ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Menurut Munir, negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Setiap penyelesaiannya pun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Negosiasi biasanya berbentuk konsultasi. Konsultasi sendiri merupakan sebuah kegiatan saling bertukar pendapat untuk mendapatkan informasi awal sebelum melakukan sesuatu guna mencegah timbulnya sengketa. Tidak ada prosedur yang secara khusus mengatur tentang negosiasi. Apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya, maka akan dituangkan dalam perjanjian bilateral antara pihak yang bersengketa. Adapun di sini kelemahan negosiasi. Yang pertama, apabila pihak yang bersengketa kedudukannya tidak seimbang, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Kemudian yang kedua, proses yang sangat lambat dan memakan waktu yang lama. Yang ketiga, apabila pihak yang bersengketa sangat keras terhadap pendiriannya, proses ini akan berlarut-larut. Kemudian dasar hukum negosiasi. Yang pertama, pasal 33 ayat 1 Piagam PBB. Yang kedua, kebiasaan internasional. Dan adapun cara kedua yaitu mediasi atau mediation. Mediasi adalah salah suatu cara penyelesaian sengketa internasional melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga. Ia bisa negara, organisasi internasional, misalnya PBB, atau individu, yaitu politikus, ahli hukum, atau ilmuwan. Pihak ketiga atau mediator yang terlibat secara aktif dalam proses perundingan. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Turut sertanya mediator dalam penyelesaian sengketa didasari kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Ikut campurnya mediator ini melalui diminta oleh salah satu pihak, diminta oleh kedua belah pihak, atau tawaran dari pihak ketiga itu sendiri. Tugas mediator adalah memfasilitasi dialog antar pihak, memberikan informasi dan usulan penyelesaian sengketa, mengidentifikasi dan menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa. Mediator pada akhir perundingan memberikan saran-saran guna penyelesaian sengketa. Saran ini hanya bersifat rekomendatif atau tidak mengikat para pihak yang bersengketa.
Kemudian kelebihan mediasi ada 3. Yang pertama, mediator dapat menjadi penengah dan memberikan usaha atau jasa lain. Yang kedua, apabila mediator berupa negara dapat menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk mencapai penyelesaian sengketa. Yang ketiga, apabila mediator berupa negara, maka akan memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai daripada individu. Adapun kelemahan mediasi yang pertama, apabila mediator dalam menjalankan fungsinya tidak netral atau berpihak pada salah satu pihak membuat proses mediasi semakin lama. Kemudian dasar hukum mediasi yang pertama, pasal 3 dan pasal 4, yaitu The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907. Kemudian yang kedua, bab 6, pasal 33 sampai 38 Piagam PBB. Kemudian yang ketiga, The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1928. Kemudian yang keempat, The European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes. Kemudian cara yang ketiga yaitu jasa baik. Jasa baik di sini artinya cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat 2 macam. Yang pertama, atas permintaan para pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa, atau pihak atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara ini, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Pihak ketiga ini tidak turut serta atau ikut langsung dalam perundingan, tetapi memberikan saran-saran yang bersifat rekomendatif terhadap penyelesaian sengketa. Kriteria jasa baik yang pertama, secara teknis, sebagai tuan rumah menyediakan fasilitas dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada para pihak. Kemudian secara politis, berupaya untuk menciptakan perdamaian atau menghentikan peperangan dan menerima mandat dari negara lain. Dasar hukum jasa baik yang pertama, The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907. Yang kedua, bab 6, pasal 33 sampai 38 Piagam PBB. Yang ketiga, The American Treaty on Pacific Settlement tahun 1948. Kemudian yang keempat, Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Dan yang kelima, Konvensi Wina tentang hubungan konsuler tahun 1963. Kemudian cara yang terakhir yaitu penyidikan atau pencari fakta. Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa. Para pihak yang bersengketa dapat pula menunjuk suatu badan independen untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi sebab sengketa. Penyidikan berarti yang pertama perlu adanya kesepakatan para pihak. Yang kedua, pihak ketiga yang akan menyelidiki suatu keadaan atau fakta tertentu haruslah memiliki keahlian khusus. Pihak ketiga hanya berfungsi untuk menyelidiki dan melaporkan hasil penyidikannya kepada para pihak yang bersengketa. Yang keempat, sifatnya rekomendatif dan tidak mengikat. Tujuan pencarian fakta yang pertama, membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa di antara dua negara. Kemudian yang kedua, mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional. Yang ketiga, memberikan informasi di tingkat internasional. Dasar hukumnya yang pertama,
Pasal 9 sampai 36 The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1899 dan 1907. Yang kedua, pasal 10, 11 dan 14 Piagam PBB tentang inquiry yang digunakan Majelis Umum PBB. Yang ketiga, pasal 36 Piagam PBB tentang inquiry yang digunakan Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang keempat, resolusi Majelis Umum PBB nomor 2329 tahun 1867. Kemudian cara yang kelima yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc, yaitu sementara, yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa yang diuraikan secara tertulis diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian, badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya pada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketanya. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat karena diterima tidaknya usulan tersebut tergantung sepenuhnya kepada para pihak. Kemudian referensi yang diambil dalam penyelesaian sengketa internasional ini, yang pertama, buku hukum penyelesaian sengketa internasional. Yang kedua, jurnal mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa internasional. Yang ketiga, penyelesaian sengketa internasional secara damai. Sekian dari penjelasan tentang penyelesaian sengketa internasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.